Sinta terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, jantung berdegup kencang saat telepon berdering di tengah malam. Itu Nadia, CEO perusahaan multinasional yang baru saja mempekerjakannya sebagai asisten sementara untuk seminggu, tapi nada suaranya kali ini bukan perintah bisnis, itu permohonan putus asa. Sinta, kontrak kita batal. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi, katanya, dan dunia Sinta runtuh seketika, karena di balik kata-kata itu, ia tahu ada rahasia yang selama ini ia tolak untuk diakui. Sinta menatap cermin di kamar kecilnya di pinggiran Jakarta, mata hijaunya memantulkan kebingungan yang mendalam. Bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat? Seminggu lalu, ia hanyalah seorang lulusan universitas yang berjuang mencari pekerjaan, menerima tawaran sebagai asisten Nadia dengan gaji fantastis yang bisa menyelamatkan keluarganya dari hutang. Nadia, wanita berusia 35 tahun yang dikenal sebagai Ratu Bisnis Indonesia, dengan reputasi dingin dan tak tergoyahkan. Tapi selama seminggu itu, di balik rapat-rapat panjang dan perjalanan bisnis, ada momen-momen kecil yang membuat hati Sinta bergetar, sentuhan tangan yang tak sengaja, tapan yang bertahan terlalu lama, dan percakapan malam hari tentang mimpi yang tak pernah dibagikan kepada siapapun. Aku tidak boleh memikirkannya, gumam Sinta dalam hati, mencoba meyakinkan diri sendiri. Keluarganya, orang tua konserati di desa kecil di Jawa Tengah, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, menikah dengan pria baik, membangun keluarga, dan menjauhi segala yang menyimpang dari norma masyarakat. Bagaimana jika mereka tahu? Apakah ia siap menghadapi penolakan, bisik-bisik tetangga, atau bahkan pengucilan? Tapi Nadia. Oh, Nadia dengan senyumnya yang jarang tapi hangat, dengan kekuatannya yang membuat Sinta merasa aman untuk pertama kalinya. Mengapa aku merasa seperti ini? Tanya Sinta pada bayangannya. Ini salah. Ini tidak seharusnya. Pagi itu, Sinta bergegas ke kantor Nadia di Pusat Bisnis Sudirman, jantung Jakarta yang sibuk. Lift naik ke lantai 50, dan saat pintu terbuka, Nadia sudah menunggu di ruangannya yang mewah, dengan pemandangan kota di belakangnya. "Kenapa kau batalkan kontraknya?" tanya Sinta langsung, suaranya gemetar tapi tegas. Nadia berdiri, rambut hitam panjangnya terurai, mata coklatnya menatap Sinta dengan intensitas yang membuat udara terasa berat. "Karena aku tidak ingin kau jadi asistenku lagi. Aku ingin kau jadi bagian dari hidupku, Sinta. Bukan sementara." Kata-kata itu seperti pukulan, membuat Sinta mundur selangkah. Bagaimana bisa? Nadia, yang sudah menikah dengan seorang pengusaha sukses demi aliansi bisnis, yang memiliki anak perempuan kecil yang ia cintai lebih dari apapun. Pernikahan itu adalah topeng sempurna untuk masyarakat Indonesia yang masih memandang hubungan sesama jenis sebagai tabu. "Kau gila," bisik Sinta. "Kau punya segalanya, suami, anak, reputasi. Mengapa risikokan semuanya untukku?" Nadia mendekat, tangannya menyentuh lengan Sinta dengan lembut. "Karena selama seminggu ini, aku merasa hidup lagi. Kau membuatku melihat diriku yang sebenarnya, bukan yang dipaksakan oleh keluarga dan masyarakat." Di dalam hati Sinta, badai bergolak. Ia ingat masa kecilnya, ketika ia pertama kali merasa berbeda, suka pada teman perempuan di sekolah, tapi selalu menekannya karena takut. "Apa yang akan kukatakan pada ibu?" pikirnya. Ibu yang selalu berdoa agar Sinta menemukan pria yang tepat, yang mengirim uang bulanan dengan harapan Sinta akan pulang dengan calon suami. Dan sekarang, Nadia menawarkan cinta yang terlarang, yang bisa menghancurkan segalanya. "Aku takut," akui Sinta dalam pikirannya. "Tapi kenapa hatiku bilang ini benar?" Mereka duduk di sofa ruangan itu, Nadia menceritakan masa lalunya, bagaimana keluarganya memaksa pernikahan untuk memperkuat bisnis, bagaimana ia menyembunyikan orientasinya selama bertahun-tahun demi menghindari skandal.
Aku lelah berpura-pura, kata Nadia, air mata menggenang di matanya. Sinta merasa hatinya hancur melihat Nadia yang biasanya kuat jadi rapuh. Dan kau? Apa yang membuatmu ragu? Tanya Nadia. Sinta menunduk. Keluargaku. Masyarakat. Semuanya akan menentang kita. Tapi di balik ketakutan itu ada hasrat yang tumbuh, hasrat untuk bebas. Hari itu berlalu dengan ketegangan yang tak tertahankan. Sinta pulang ke apartemen kecilnya, pikirannya penuh dengan Nadia. Apakah aku siap membayar harganya? Tanyanya pada diri sendiri. Malam itu telepon berdering lagi, Ibu Sinta menelepon, bertanya tentang pekerjaan baru. Kau baik-baik saja, nak? Kapan pulang bawa pacar? Kata-kata itu seperti pisau, mengingatkan Sinta pada realitas. Ia berbohong, segalanya baik, Bu. Tapi di dalam, ia tahu kebohongan itu semakin besar. Keesokan harinya, konflik mulai muncul. Nadia mengajak Sinta ke pertemuan keluarga, tapi sebagai teman bisnis. Di sana, suami Nadia, seorang pria berpengaruh bernama Rea, memandang Sinta dengan curiga. Siapa ini? Tanyanya dingin. Nadia tersenyum palsu, asistenku yang baru. Sinta merasa seperti pengkhianat, duduk di meja makan mewah itu, mendengar cerita keluarga yang sempurna. Di dalam hatinya, ia berteriak, ini salah. Aku tidak termasuk di sini. Tapi saat Nadia menyentuh kakinya di bawah meja, sensasi itu membuatnya lupa segalanya. Malam itu, di mobil pulang, Sinta meledak. Kau pikir ini permainan? Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan seperti ini. Nadia berhenti di pinggir jalan, matanya penuh penyesalan. Aku tahu ini sulit. Tapi aku mencintaimu, Sinta. Aku siap bertarung. Kata-kata itu membuat Sinta terguncang. Cinta. Ini baru seminggu. Tapi di hati, ia tahu itu lebih dari itu. Apakah aku mencintainya juga, gumamnya. Konflik inner semakin dalam, antara hati dan norma yang membelenggunya. Hari-hari berikutnya, tekanan masyarakat mulai terasa. Teman-teman Sinta di Jakarta, yang sebagian besar liberal, mulai curiga saat melihat Sinta sering bersama Nadia. Hati-hati, Sin. Nadia itu sudah menikah, kata sahabatnya, Rina. Sinta tersenyum paksa, tapi di dalam, ia bertanya-tanya, apakah ini layak? Apakah aku egois? Nadia, di sisi lain, menghadapi tekanan dari Dewan Direksi Perusahaan, yang mendengar rumor. Reputasimu penting, Nadia, kata salah satu anggota. Nadia menggeleng, tapi hatinya goyah. Aku tidak bisa kehilangan semuanya demi cinta ini, pikirnya. Akhir ile hiji ini, Sinta berdiri di balkon apartemennya, angin malam Jakarta menyapu wajahnya. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya pada bintang-bintang. Nadia menelepon lagi, datanglah besok. Kita bicara. Sinta setuju, tapi dengan hati yang berat. Konflik baru saja dimulai, dan harga yang harus dibayar semakin tinggi. Pagi berikutnya, Sinta tiba di kantor Nadia dengan hati yang semakin gelisah. Semalam, mimpi buruk menghantuinya, ia melihat keluarganya menolaknya, masyarakat menunjuk-nunjuk, dan Nadia pergi meninggalkannya sendirian. Ini terlalu berisiko, gumam Sinta dalam hati saat memasuki ruangan Nadia. Nadia berdiri di depan jendela, siluetnya kuat tapi rapuh. Sinta, aku telah memutuskan. Aku akan bercerai dari Rea, katanya tiba-tiba, membuat Sinta terpaku. Kata-kata itu seperti gempa, mengguncang ondasi pikiran Sinta. Bercerai. Karena aku, tanyanya, suara bergetar. Nadia mengangguk, matanya penuh tekad. Ya. Pernikahan ini sudah lama mati. Rea tahu aku tidak mencintainya seperti dulu, dan anakku. Aku akan berjuang untuk hak asuh. Tapi di balik keberanian itu, Nadia merasa takut.
Apa jika aku kehilangan anakku? Apa jika bisnis runtuh karena skandal, pikirnya. Keluarganya, keluarga kaya raya di Surabaya, selalu menekankan citra sempurna, pernikahan adalah alat, bukan hati. Sinta duduk, kepalanya pusing. Ini gila, Nadia. Masyarakat Indonesia tidak akan menerima kita. Ingat kasus-kasus di berita. Orang-orang seperti kita dihakimi, diusir dari pekerjaan, bahkan keluarga. Nadia mendekat, tangannya memegang tangan Sinta. Aku tahu. Tapi aku lelah hidup dalam bayang-bayang. Kau memberiku keberanian. Sinta menarik tangannya, konflik inner semakin sengit. Keberanian. Ini bunuh diri sosial. Aku masih muda, Nadia. Aku punya masa depan. Keluargaku bergantung padaku. Di hati ia bertanya, mengapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Mengapa rasanya seperti napas segar di tengah sesak. Hari itu mereka menghabiskan waktu di ruangan tertutup, berdebat tentang masa depan. Nadia menceritakan masa mudanya, ketika ia pertama kali jatuh cinta pada wanita di universitas, tapi dipaksa menikah oleh ayahnya. Aku menyerah dulu, Sinta. Tapi sekarang, tidak lagi. Sinta mendengar, hatinya teriris. Aku juga pernah merasakannya, akui Sinta dalam pikirannya. Di kampus, ada gadis yang membuat hatiku berdegup, tapi aku lari karena takut. Sekarang dengan Nadia, rasa itu kembali, lebih kuat, lebih menyakitkan. Malam itu, Rea datang ke kantor secara tiba-tiba. Aku tahu semuanya, katanya dingin, matanya penuh amarah. Nadia berdiri di depan Sinta, melindunginya. Ini bukan urusanmu lagi, Rea. Pertengkaran meledak, Rea menuduh Nadia egois, mengancam akan membawa anak mereka pergi. Sinta merasa bersalah, ini salahku. Aku yang memulai semuanya. Di dalam, ia berpikir, apakah aku pantas untuk ini? Apakah cinta ini layak menghancurkan keluarga? Setelah Rea pergi, Nadia runtuh dalam pelukan Sinta. Aku takut kehilangan anakku, isaknya. Sinta memeluknya, untuk pertama kalinya merasa tanggung jawab. Kita akan hadapi bersama, katanya, meski hatinya ragu. Malam itu, Sinta pulang dan menelepon ibunya lagi. Bu, bagaimana jika aku mencintai seseorang yang tidak biasa, tanyanya hati-hati. Ibu tertawa, jangan main-main, nak. Cari pria baik saja. Kata-kata itu menusuk, membuat Sinta menangis sendirian. Mengapa dunia begini kejam, gumamnya. Keesokan harinya, tekanan sosial meningkat. Berita rumor mulai beredar di media sosial, Otto Nadia dan Sinta bersama di acara bisnis, dengan caption spekulatif. CEO Nadia terlibat skandal. Sinta membaca komentar-komentar kejam, haram, hancurkan karirnya. Hatinya hancur. Ini yang kutakutkan, pikirnya. Nadia, di sisi lain, menghadapi rapat darurat dengan Dewan. Ini bisa merusak perusahaan, kata mereka. Nadia bertahan, tapi di dalam, ia bertanya, apakah aku salah memilih? Konflik mencapai puncak saat keluarga Sinta datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Kami dengar kau dekat dengan bosmu, kata ayah Sinta, matanya penuh kecewaan. Sinta berbohong lagi, tapi hati-hatinya pecah. Mereka tidak akan pernah mengerti, gumamnya. Nadia menelepon, aku di sini untukmu. Tapi Sinta ragu, apakah ini akhirnya? Di akhir hari, Sinta bertemu Nadia di taman kecil di tengah kota. Kita harus berhenti, katanya, air mata mengalir. Nadia memohon, jangan. Kita bisa. Tapi Sinta pergi, meninggalkan Nadia sendirian. Di hati Sinta, badai semakin ganas. Aku mencintainya, tapi harga terlalu mahal. Nadia melihat Sinta pergi, merasa dunia runtuh. Apakah aku kehilangan segalanya untuk sia-sia?
Malam itu, Sinta tidur dengan mimpi buruk lagi, melihat Nadia sendirian di tengah kerumunan yang menuduh. Ini keputusan yang salah, pikirnya. Tapi pagi berikutnya, pesan dari Nadia, aku tidak akan menyerah. Konflik inner Sinta semakin dalam, antara cinta dan kewajiban. Sinta bangun dengan mata bengkak, pesan Nadia masih terbuka di ponselnya. Aku tidak bisa hidup tanpamu, tulisnya. Hati Sinta terbelah, bagian satu ingin lari kembali ke pelukannya, bagian lain berteriak untuk berhenti sebelum terlambat. Mengapa cinta ini seperti racun, gumamnya, mengingat wajah ayahnya kemarin, penuh kecewaan. Keluarga datang untuk menyelamatkannya, tapi justru membuat luka lebih dalam. Pagi itu, ayah dan ibu Sinta duduk di apartemen kecilnya, menuntut penjelasan. Kami dengar rumor di desa. Kau dekat dengan wanita itu, tanya ayah tegas. Sinta menunduk, air mata menetes. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Tapi di dalam, ia berbohong pada diri sendiri. Aku mencintainya, ayah. Tapi bagaimana kukatakan? Ibu memeluknya, kembalilah ke desa. Cari pria baik. Jangan hancurkan hidupmu. Kata-kata itu seperti belenggu, mengingatkan Sinta pada norma masyarakat yang tak fleksibel. Di Indonesia, cinta seperti ini masih dianggap dosa, terutama di kalangan tradisional. Sinta pergi ke kantor, tapi bukan untuk bekerja, untuk menghadapi Nadia. Keluargaku tahu, katanya langsung. Nadia pucat, aku akan bicara dengan mereka. Sinta menggeleng, tidak. Itu akan memperburuk. Di hati Nadia, rasa bersalah membengkak. Aku yang memulai ini. Aku yang egois. Ia ingat anaknya, yang sekarang tinggal dengan Rea, dan ancaman perceraian yang semakin nyata. Apakah aku siap kehilangan segalanya, pikirnya. Hari itu, skandal meledak. Media nasional melaporkan, Ceo Nadia terlibat hubungan terlarang. Oto-oto mereka beredar, komentar netizen membanjiri, dari dukungan minoritas hingga hujatan mayoritas. Hancurkan perusahaan itu. Ini melawan agama. Sinta membaca semuanya, hatinya hancur. Ini akhirnya, gumamnya. Nadia menghadapi konferensi pers, tapi memilih diam di dalam. Ia bertarung dengan diri sendiri. Aku harus lindungi Sinta, tapi bagaimana? Malam itu, Rea datang lagi, kali ini dengan pengacara. Aku akan ambil hak asuh penuh jika kau lanjutkan ini, ancamnya. Nadia menangis, jangan libatkan anak kita. Tapi Rea pergi, meninggalkan Nadia hancur. Sinta, yang diam-diam mendengar, merasa bersalah lebih dalam. Ini harga yang harus kubayar, pikirnya. Ia menelepon Nadia, kita harus akhiri. Tapi Nadia memohon, datanglah ke sini. Sinta datang, dan mereka berpelukan di ruangan gelap. Aku takut, akui Sinta. Nadia membelai rambutnya, aku juga. Tapi cinta ini nyata. Di saat itu, Sinta merasa damai sejenak, tapi realitas kembali menyerang. Bagaimana dengan masyarakat? Keluarga, tanyanya. Nadia diam, hatinya goyah. Mungkin kita salah, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, keluarga Sinta memaksa pulang ke desa. Di kereta, Sinta menatap jendela, pikirannya penuh Nadia. Apakah aku meninggalkannya? Ibu bertanya, kenapa kau diam? Sinta berbohong, capek saja. Tapi di desa, tekanan lebih berat, tetangga bergosip, anaknya Sinta aneh, katanya. Sinta merasa terisolasi, konflik inner mencapai puncak. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Nadia, di Jakarta, menghadapi kehilangan. Dewan memecatnya sementara, reputasi hancur. Ini pengorbananku, pikirnya. Ia menelepon Sinta, kembalilah. Sinta ragu, tapi hatinya memanggil. Aku mencintaimu, katanya akhirnya.
Di akhir ile ini, Sinta kembali ke Jakarta diam-diam, bertemu Nadia di hotel. Kita akan hadapi bersama, katanya. Tapi bayang pengkhianatan mulai muncul, Rea merencanakan balas dendam. Kembali di Jakarta, Sinta dan Nadia bertemu di hotel rahasia, hati mereka penuh campuran harap dan ketakutan. Kita tidak bisa sembunyi selamanya, kata Sinta, suaranya gemetar. Nadia mengangguk, aku tahu. Tapi sekarang, aku telah kehilangan jabatan. Rea mengambil anakku sementara. Air mata Nadia mengalir, membuat Sinta merasa bersalah lebih dalam. Ini karena aku, gumam Sinta dalam hati. Apakah aku pantas untuk pengorbanan ini? Malam itu, mereka berbicara panjang, membongkar luka lama. Nadia menceritakan bagaimana ia menekan perasaannya selama bertahun-tahun demi keluarga dan masyarakat. Aku pikir pernikahan akan menyembuhkan, tapi justru menyiksa. Sinta mendengar, hatinya teriris. Aku juga, Nadia. Di desa aku selalu merasa salah. Konflik maut antara hati dan norma semakin menyiksa. Mengapa Tuhan ciptakan kita seperti ini jika dunia menentang, tanya Sinta pada diri sendiri. Pagi berikutnya, Rea muncul dengan kejutan, ia mengajukan gugatan cerai dan menuduh Nadia tidak layak sebagai ibu karena orientasi menyimpang. Berita itu menyebar, membuat Nadia runtuh. Aku kehilangan anakku, jeritnya. Sinta memeluknya, tapi di dalam, ia bertanya, apakah ini akhir? Apakah aku harus pergi? Tekanan sosial mencapai klimaks, demo kecil di depan kantor lama Nadia, menuntut keadilan moral. Sinta menghadapi keluarganya lagi ya Ideocal. Kembalilah, nak. Jangan hancurkan nama keluarga, kata ayah. Sinta menangis, aku mencintai dia, ayah. Ayah mematikan panggilan, meninggalkan Sinta hancur. Mereka tidak akan pernah menerima, pikirnya. Nadia melihat itu merasa putus asa. Mungkin kita salah bertarung, gumamnya. Hari itu pengkhianatan datang dari dalam. Sahabat Nadia, yang dulu mendukung, membocorkan rahasia lebih lanjut ke media demi promosi diri. Bagaimana bisa, tanya Nadia, hatinya terluka. Sinta marah, kita harus lawan. Tapi di dalam, ia ragu. Harga terlalu tinggi. Karir, keluarga, segalanya hilang. Malam itu, mereka berdebat hebat. Kau bisa pergi jika mau, kata Nadia pahit. Sinta menangis, aku tidak mau, tapi ini menyiksa. Konflik inner mencapai titik didih, Sinta memikirkan bunuh diri sesaat, tapi menolak. Aku harus kuat untuknya. Keesokan harinya, Nadia bertemu pengacara, berjuang untuk hak asuh. Ini perang, katanya. Sinta mendukung, tapi rumor baru muncul, Sinta dituduh merayut Nadia. Ini itnah, jerit Sinta. Di hati, ia bertanya, apakah aku kuat? Akhir ile ini, sebuah panggilan dari Rea, temui aku, atau semuanya hancur. Sinta pergi sendirian, menghadapi ancaman. Tinggalkan Nadia atau aku publikasikan bukti. Hati Sinta terbelah. Sinta bertemu Rea di kai tersembunyi, hatinya berdegup kencang. Tinggalkan Nadia atau aku hancurkan kalian berdua, ancam Rea, menunjukkan oto-oto pribadi. Sinta pucat, ini pengkhianatan. Tapi di dalam, ia goyah. Apakah aku harus korban untuk Nadia, pikirnya. Rea tersenyum dingin, pikirkan keluargamu. Masyarakat tidak akan ampuni. Pulang, Sinta tidak cerita pada Nadia, tapi konflik inner menyiksa. Aku tidak bisa biarkan dia hancur lebih jauh, gumamnya. Malam itu, Nadia merasakan ada yang salah. Apa yang kau sembunyikan, tanyanya. Sinta menangis, menceritakan semuanya. Nadia marah, kita lawan bersama. Tapi hati Nadia hancur melihat Sinta menderita. Ini harga cintaku, pikirnya.
Hari berikutnya, pengadilan dimulai. Nadia bersaksi membuka rahasia orientasinya di depan umum. Aku mencintai Sinta, dan itu bukan dosa, katanya tegas. Ruang sidang gempar, media meledak. Sinta duduk di bangku penonton, air mata mengalir. Ia berjuang untukku, gumamnya. Tapi hakim, dipengaruhi norma sosial, cenderung mendukung Rea. Di luar pengadilan, demo besar, kelompok konservatif menentang, kelompok LG mendukung. Sinta merasa terjebak di tengah badai. Mengapa cinta ini jadi perang, tanyanya pada diri sendiri. Keluarganya menelepon lagi, pulanglah. Jangan malu-maluin. Sinta mematikan, hatinya pecah. Malam itu, Nadia kalah hak asuh sementara. Anakku, isaknya. Sinta memeluknya, ini belum akhir. Tapi di dalam, Sinta memutuskan sesuatu. Aku harus pergi untuk lindunginya. Pagi berikutnya, Sinta meninggalkan surat, aku mencintaimu, tapi ini terlalu menyakitkan. Ma. Nadia menemukan surat itu, dunia runtuh. Mengapa kau tinggalkan aku, jeritnya. Ia mencari Sinta, tapi Sinta sudah di desa, hidup dalam kesunyian. Ini pengorbananku, pikir Sinta, meski hatinya mati. Bulan berlalu, Nadia bangkit, mendirikan organisasi dukungan LG, tapi luka tetap. Suatu hari, Sinta kembali ke Jakarta, melihat Nadia di berita, kuat lagi. Mereka bertemu, mata saling tatap. Ma, kata Sinta. Nadia memeluknya, kita mulai lagi. Tapi realitas masih ada. Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Apakah mencintai seseorang meski ditentang masyarakat selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak adil? Benar atau salah?